semua. Saat ini masih masa pandemi, ya. Jadi harapan dari saya semuanya harus sehat. Ya, baik. Sebelum kegiatan belajar kita berlangsung, yang pertama saya mau cek kehadiran. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik. Terima kasih. Baik. Sebelum mulai aktivitas belajar kita pada siang hari ini, yang pertama sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ya kita memulai kegiatan atau aktivitas kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan. Masih ingat tidak materi pertemuan sebelumnya? Ingat tentang apa? Apa? Ada yang bisa menjelaskan teks eksplanasi? Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu teks eksplanasi? Ya, silakan. Teks eksplanasi adalah teks menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses kronologis suatu peristiwa, kejadian atau fenomena yang dijelaskan berdasarkan fakta. Oke, silakan, Leo. Teks eksplanasi adalah teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Ya, berdasarkan kaidah ilmiah. Ada lagi? Oke. Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmuwan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita, memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Oke, ya. Nah, selain pengertian, ada juga yang namanya struktur. Ada yang bisa menjelaskan seperti dari teks eksplanasi? Ya, silakan saja. Struktur dari teks eksplanasi adalah yang pertama, identifikasi fenomena, yang kedua, rangkaian kejadian, yang ketiga, inspirasi. Oke. Baik, saya pikir itu ya. Jadi itu berkaitan dengan pertemuan kali lalu berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, hari ini kita masuk kepada materi yang berikut berkaitan dengan mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra, lebih khusus adalah cerpen. Ya, jadi saya ulangi, materi kita hari ini berkaitan dengan mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra cerpen. Nah, seperti apa itu unsur pembangun sebentar? Nah, melalui kegiatan unsur pembangun ini kita dapat berkaitan dengan materi ini kita dapat menentukan unsur atau mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam karya sastra, lebih khusus cerpen. Ya. Jadi anak-anak sekalian, jadi KD yang akan kita bahas hari ini adalah KD 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian indikatornya adalah menjelaskan unsur pembangun karya sastra, kemudian mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yang terdapat dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Baik, nanti setelah ini, jadi melalui tayangan PPT atau slide,
Jadi kita sama-sama dengar, ya? Ya. Oke. Oke, tunggu ya. Tapi jadi cerpen ini berupa karya sastra yang sifatnya fiktif. Tahu fiktif? Apa itu fiktif? Ya, tidak benar-benar terjadi. Jadi cerpen ini dihasilkan atas dasar daya imajinasi. Apa yang ada di dalam cerita tersebut itu tidak benar-benar ya. Jadi itu berkaitan dengan pengertian dari cerpen. Mungkin ada lagi yang memberi pengertian lain tentang cerpen. Ada? Ada? Cerpen itu apa? Ya, ada yang mengatakan cerita pendek. Ada lagi? Ya? Ya, menurut pemahamannya kamu, mungkin ada yang sebelumnya sudah baca. Ya? Ada? Ya, silakan. Cerpen adalah bentuk karya sastra yang mengembangkan suatu tokoh serta lingkungannya. Iya, bentuk karya sastra yang mengembangkan tokoh dan lingkungannya. Ya, tepuk tangan buat Deo. Ya. Ada lagi? Siapa lagi yang mau kasih komentar? Ya, berkaitan dengan cerpen. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Cerpen adalah suatu teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan memberikan pengetahuan atau ajaran sebagai pendapat untuk mengubah sebuah perilaku. Ada yang mengatakan cerpen sebagai hiburan. Ya, tepuk tangan dulu ya. Baik. Itu berkaitan dengan pengertian dari cerpen. Ada banyak begitu pengertian berkaitan dengan cerpen. Lalu yang berikut, selain cerpen ada yang namanya ciri-ciri cerpen. Ya. Jadi ciri-ciri cerpen itu ya ada 8. Ada banyak ciri-ciri yang lain. Jadi Bapak hanya mengambil 8 poin ya. Ya, pada umumnya cerpen bersifat fiktif yang dijelaskan oleh Mate tadi. Ya. Ya. Apa yang ada di dalam cerita itu tidak benar-benar terjadi. Kemudian cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak, cerpen itu cerita pendek, ya beda dengan novel. Kalau novel relatif panjang. Oke, yang berikut, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat, ya. Ya. Dilihat dari pengertiannya tadi, ya sih. Ya. Kemudian cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami. Ya. Kalau kita sering baca cerpen, ya, ya, yang kita lihat di dalam itu bahasa-bahasanya tidak rumit. Ya, jadi itu. Lalu yang berikut, cerpen hanya memiliki alur cerita dan atau satu jalan cerita. Ya, ini berkaitan dengan alur. Ya. Kemudian 6, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari sejumlah dalam. Ya, jadi maksudnya kisah cerita pada cerpen biasanya ambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa saja ya berkaitan dengan kenakalan remaja, ya, tentang narkoba, ya apa yang kita alami bisa dibuat dalam bentuk cerpen. Lalu yang berikut, karakter tokoh pada cerpen sangat ya, ini berkaitan dengan karakter. Lalu yang berikut, moral. Iya. Biasanya di akhir kegiatan, di akhir cerita
itu ada amanat atau pesan moral. Ya. Jadi ada pesan moral untuk kita sebagai seorang pembaca. Apa kira-kira pesan? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya, mengidentifikasi kira-kira unsur-unsur pembangun yang membuat cerpen itu ada kira-kira apa? Ya, ya, baik. Selain ciri-ciri, ya, ada dua unsur pada sebuah cerpen. Ya, yang pertama apa? Unsur intrinsik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu unsur intrinsik? Ya, Siapa? ya, silakan. Benar. Unsur intrinsik adalah unsur yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama alur atau plot, yang kedua tema, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, dan yang kelima amanat. Iya, tangan dulu. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerpen yang terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oke, tangan. Iya. Unsur ekstrinsiknya, ya, yang termasuk unsur ekstrinsik, ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Di dalam unsur ekstrinsik itu biasanya berkaitan dengan kehidupan roh, misalnya tentang budaya itu sosial, ya. Itu berkaitan atau berkenaan dengan unsur ekstrinsik. Dan itu unsur ini yang membangun sebuah karya sastra lebih khusus cerpen. Oke, lalu yang berikut, ya, di tadi, ya, tadi sudah dijelaskan unsur ekstrinsiknya dan unsur intrinsik, ya. Oke, nah ini dia, seperti yang disebut oleh Kendall tadi, yang termasuk unsur intrinsik cerpen ada tema, ada Nama dari sebuah cerpen. iya, ini dia keberagasan utama. Oke, tepuk tangan dulu buat Deo. Oke, ada lagi? Ya, yang kedua, tokoh. Ya, Mate. Tokoh yang terlibat dalam cerpen. Iya, pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Iya, silakan kita akan mulai. Yang ketiga, plot atau apa? Alur. Apa yang dimaksud dengan alur? Ya, silakan. Alur atau plot adalah jalan cerita yang akan dikembangkan hingga menjadi sebuah Oke, tepuk tangan. Kemudian ada yang namanya latar. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. latar atau cerita adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Ya, ada lagi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Tempat kejadian dalam sebuah cerita. Latar sama halnya dengan tempat terjadinya peristiwa. Ada berapa latar? Ya? Ya? Ada berapa? Ada latar tempat. Apa lagi? Apa lagi? Ya? Iya. Jadi itu yang berkaitan dengan latar. Kemudian sudut maksud dengan sudut pandang. Ya? Ya? Silakan. Sudut pandang adalah strategi yang digunakan oleh penulis cerpen untuk menentukan suatu kekayaan atau latar. Oke, merupakan tepuk tangan dulu ya. Ada lagi? Iya. Ada lagi yang menjelaskan tentang sudut pandang? Ya, ada? Iya. Baik, yang berikut ada yang namanya gaya bahasa. Gaya bahasa. Jadi cerpen itu tidak terlepas dari bahasa. Dan di dalam cerpen yang merupakan unsur pembangun ada yang namanya gaya bahasa. Ya, yang dimaksud dengan gaya bahasa di sini seperti apa? Ya? Oh ya, silakan. Bagus sekali. Ini Yang dimaksud dengan gaya bahasa adalah ciri khas dari penulisan menuliskan cerita pendek. oke, ciri khas dalam menulis cerita pendek. Misalnya di situ ada gaya bahasa personifikasi,
Ya, ada bola, litopes, ya, itu semua ada di dalam cerpen. Kemudian yang terakhir ada amanat atau pesan moral. Ya, setiap cerpen pasti disertai dengan amanat. Takut mengganggu ketenangan gunung Meter. Bagi saya, gunung Meter menyimpan kenangan tertentu. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Sawah pagi-pagi. Mereka bukan mengontrol patuk sawah kekeringan, tetapi memeriksa kalau ada ular kecil atau lubang. Itu saja hasil jawaban yang kami tuliskan. Terima Oke, kasih. tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Baik. Ya. Kelompok 2 nanti terakhir kita menyimpulkan ya. Ya, kelompok 2. Untuk menyampaikan jawaban yang kami tulis tadi. Pertanyaan, apa judul cerpen tersebut menarik untuk membacanya? Ya, karena judul cerpen tersebut menarik orang untuk membacanya karena mengandung unsur kemisteriusan. Pertanyaan kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Karena isi cerpen yang sesungguhnya mengenai kisah kehidupan tokoh utama di lereng Gunung Meser. Pertanyaan ketiga, Mengidentifikasi. Ya. Jadi di sini cerpen merupakan cerita fiktif atau ada lagi yang memberi pengertian lain tentang cerpen. Ada? Ada? Cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya, ada yang mengatakan cerita pendek. Ada lagi? Ya? Ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi yang mau kasih komentar? Ya, berkaitan dengan cerpen. Ada lagi? Oke, silakan. Cerpen adalah suatu teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan memberikan pengetahuan atau ajaran sebagai. Baik, itu berkaitan dengan. Lalu berikut. Iya, biasanya di akhir kegiatan unsur pembangun yang membuat cerpen itu ada kira-kira apa? Ya, ya, baik. Selain ciri-ciri, ya, silakan, Kenneth. Unsur intrinsik adalah unsur yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama alur atau plot, yang kedua tema, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, dan yang kelima amanah. unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerpen yang terdiri atas tema, tokoh. Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Di dalam unsur ekstrinsi itu biasanya berkaitan dengan kehidupan tokoh, misalnya dan ada tuh ya gagasan utama. Oke, tepuk tangan dulu buat Leo. Oke, ada lagi? Ya, yang kedua atau apa yang maksud dengan alur? Ya, silakan. Alur atau plot adalah jalan cerita yang akan dikembangkan hingga menjadi sebuah. Oke, tepuk tangan. Ya. Ada berapa? Ada latar apa? Apa lagi? Apa lagi? Ya, tangan dulu ya. Ada lagi? Iya. Ada lagi yang menjelaskan tentang ya? Oh ya, silakan. Bagus sekali. Ini Yang dimaksud dengan gaya bahasa adalah ciri khas dari penulisan cerita pendek. oke, ciri khas dalam menulis cerita pendek. Misalnya di situ ada gaji teks cerita pendek. Baik. Yang berikut nanti sebentar Bapak akan memutar sebuah video. Ini kita masuk pada tugas. Nah, video ini nanti akan diputarkan. Mohon kiranya anak-anak sekalian menyimak video yang akan diputar. Nah, nanti akan diputar video ini. Ya, oke. Apa cerita keangkeran gunung Meser? Saat penduduk
mereka malah memberikan apa yang dipunyainya, air melimpah, tanah yang subur, dan udara yang segar. Kita tidak bisa memanfaatkan kekayaanku karena kita takut oleh hal-hal yang tidak perlu ditakutkan, kata mereka. Semakin banyak penduduk yang mendukung pembukaan militer, sebagian yang masih menghormati karisma militer datang memakai. Mereka meminta, saya tidak tahu apa yang KPK miliki. Saya tahu bahwa mereka itu. Saya memiliki peristiwa itu dari mereka. Saya bersiap mengucap seandainya mereka melakukan kekerasan terhadap saya tahu semua yang saya. Mereka tidak sadar bahwa sebagian besar manusia yang ada di dunia ini adalah yang ada di bawah standar Tuhan. Bisa berjaya sakti masih diperlukan gunung Beser akan marah kalau dibuka. Katakan, kan berjaya sakti dan pangeran itu tidak ada, ya, tidak ada. Pangeran gunung Beser itu tidak ada. Setelah kebingungan mencari kerja karena lapangan pertanian yang semakin tidak itu telah bersulit. Musim yang datang tidak lagi bersahabat. Di mana saya merasakan bahwa hal seperti itu bukan merupakan bagian dari kasih sayang. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak terjadi. Karena itu tidak Allah harus kita bersama. Ditangani dan ditentukan dari kebutuhan di musim kemarau. Dengan maupun menakutkan musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus-kamus saya. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang lalu oleh teknologi tidak keinginan untuk agar kampung saya banyak bangunan dan lahan yang kamu sedangkan tahun hujan tiba banjir besar melanda. Rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saya dan ibu di atas atap rumah ketika bantuan bukan bangun. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Sama seperti yang ada di kampung saya. Saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus berdekat dan bersahabat dengan alam. Harus kita jaga. Harus dihargai, dihormati, dijaga. Tanpa pohon, bencana akan sering terjadi di lingkungan kita. Saja yang nanti mestinya berubah menjadi pekerjaan ilmu. Karena banyak orang yang cuma bersekolah, padahal tidak. Oke. Ya. Baik, sudah simak? Sudah, Pak. Ya. Iya, Pak. Bagaimana kesannya? Ya, setelah menyimak video tadi. Bagaimana? Rasanya bagaimana? Sangat takut karena isinya tentang kemistrian. Oh, sangat takut. Karena isinya tentang apa? Kemistrian. Ada lagi? Bagaimana kesannya? Ya? Ya. Baik. Itu tadi cerpen yang berjudul apa? Keramat. Karyanya siapa? Karyanya siapa? Yusril? Siapa? Iya. Yusril dan Bisma. Iya. Baik. Karena tadi ya saya lihat konsentrasinya, kemudian saya melihat anak-anak sekalian begitu semangat, kemudian menyimak video yang tadi sudah diputarkan. Nah, tugas yang berikut adalah, jadi nanti saya akan membagikan, Bapak akan membagikan LKPD, ya. Jadi ini lembar kerja setiap kelompok, ya. Nanti saya akan membagi kelompok, ada 5 kelompok. Nanti tugasnya adalah, ya,
mengidentifikasi, ya, ada 5 pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan identifikasi yang berkaitan dengan cerpen yang kami dengar. Ya, selain disajikan cerpen, nah di LKPD ini ada juga teks cerpen, ya. Ya, kalau tidak bisa menyimak dengan baik tadi, bisa dibantu dengan teks cerpen. Ya. Nah, sebentar waktunya, ya, 10 menit. Nah, setelah itu setiap kelompok wajib mempresentasi, ya, wajib mempresentasi hasil tugas. Paham? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas? Ada? Ya, jadi waktunya berapa menit? 10 atau sampai 15 menit. Ya, jadi saya akan bagikan kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Yang dapat nomor 1, ya silakan ambil tempat di bagian kanan saya. Silakan. Nomor 2, ya di belakang. Silakan. Nomor 3, ya di sana, di belakang. 4, ya sini. 5, oke, sana. Atau sini. Ya, usahakan tetap menjaga jarak, ya. Oke. Baik. Saya, ya, akan bagikan LKPD-nya. Jadi tugasnya, kemudian lembar jawabannya ada di dalam LKPD ini. Oke? Jadi di situ sebentar tulis nama kelompoknya. Mau kelompok hebat atau apa? Mau bunga, silakan. Oke? Kemudian tulis dengan nama. Ya, 1. Oke. Baik, yang ini lebur menjadi 5 kelompok. Ya, kenal di sini. Ya. Yang satu sini, kemudian gerak sini. Ya. Dan bagi 4 kelompok. Silakan. Oke. Nah, lembar jawabannya ada di belakang, ya. Oke. Lembar jawabannya ada di belakang. Ya. Nah, ada 5 pertanyaan di sini. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih bingung. Ya, silakan. Waktunya 10 menit. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Ya, ini pertanyaannya. Jawab.
pelajaran bahasa Indonesia, ya. Jadi penulisan kata-katanya harus diperhatikan dengan baik, ya. Ya. Perhatikan baik-baik penulisan kata. Sudah? Sudah? Nih. Kelompok 1 sudah? Oke. Ini contoh. Pindah lagi. Ya, lebih cepat lagi 5 menit. Ya. Oke, sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Ya, sekali lagi dengan baik-baik penulisan kata ya. Ya. Kelompok mana yang sudah? Ya, kelompok 1. Ya. Kelompok mana lagi yang sudah? Ya. Oke. Yang ini sudah? Ya, betul.
setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, jadi ada utusan ya dari setiap kelompok, atau lebih bagus semua kelompok wajib berdiri di depan kelas untuk mempresentasikan. Ya, pertama saya persilakan kepada kelompok 1. Ya, silakan berdiri untuk mempresentasikan. Telah diberikan kepada kami dari kelompok 5 berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil jawaban kami. Pertanyaan, apakah judul cerpen tersebut menarik untuk membacanya? Ya, judul cerpen tersebut menarik bagi orang membacanya karena mengandung unsur kemisteriusan. 2. Apakah judul cerpen menceritakan isi cerpen? Tidak. Alasannya karena judul cerpen tidak mencerminkan isi cerpen, melainkan mengenai perjalanan hidup tokoh utama. 3. Apakah yang dimaksud dengan keramat yang disampaikan dalam cerpen itu? Yang dimaksud dengan kata keramat adalah pohon yang ada di Gunung Beser. 4. Penceritaan cerpen atau sudut pandang cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Berdasarkan teknik sudut pandang orang pertama karena ditandai dengan adanya kata ganti saya. 5. Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen. Tokoh dalam cerpen adalah sebagai berikut. 1. Saya, tokoh utama. 2. Kakek, tokoh utama. 3. Kang Hasim, guru mengaji saya. Yang kelima, Bajaya Sakti, nenek moyang di Gunung Beser. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Iya, tepuk tangan dulu buat kamu. Kami dari kelompok 4, kami berdiri di sini untuk mempresentasikan tugas kelompok kami. Pertanyaan 1. Apakah judul cerpen tersebut menarik untuk membacanya? Ya, karena judul cerpen tersebut menarik untuk dibaca orang karena judulnya yang mengandung unsur kemisteriusan. 2. Apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Tidak. Judul cerpen tidak mencerminkan isi cerpen karena isi dari cerpen tersebut hanya mengenai kisah hidup tokoh utama di lereng Gunung Beser. 3. Pada akhirnya, apakah yang dimaksud dengan keramat yang disampaikan dalam cerpen itu? Kata keramat yang dimaksud adalah semua pohon-pohon yang tumbuh atau berada di Gunung Beser. 4. Penceritaan cerpen atau sudut pandang cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Bagi saya dalam cerita pohon keramat. 5. Ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen pohon keramat. Tokoh-tokoh dalam cerpen pohon keramat adalah 1. Tokoh saya dan kakek adalah sebagai tokoh utama. 2. Kang Hasim adalah guru mengaji tokoh saya. 3. Bajaya Sakti sebagai nenek moyang di Gunung Beser. Terima kasih atas kesaksiannya. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok. Baik, sudah semua ya. Ini tidak ada yang diam. Jadi dibentuk kelompok supaya ada kerjasama. Nah, inilah pendidikan karakter yang mau dibangun. Jadi harus kerjasama, ya. Ya, memecahkan persoalan secara bersama-sama. Ya, baik. Jadi apa yang kalian sudah sampaikan itu sudah. Baik. Yang berikut, ya. Karena pertemuan kita hari ini sudah selesai, saya minta ya satu orang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, ya ada. Ya, kira-kira simpulan ada yang bisa menyimpulkan kegiatan berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, silakan materi kita pada hari ini. Ya. Berkaitan dengan apa? Mengidentifikasi unsur dari strategi. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada?
Ya, Kendall bisa simpulkan. Setelah Kendall intrinsik dan ekstrinsik, yang termasuk unsur intrinsik apa? Ya, ekstrinsik termasuk unsur ekstrinsik. Ada apa? Ya. Kehidupan sosial. Ada kehidupan sosial. Nah, inilah yang termasuk unsur pembangun karya sastra. Ada dua. Itu yang menjadi kesimpulan akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, ya. Nah, saya butuh ada yang berkomentar tentang kira-kira manfaat dari kegiatan kita ini apa kira-kira? Ya. Manfaat dari kegiatan belajar kita hari ini. Ya, coba apa kira-kira manfaat? Ya, silakan. Ya. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan. Untuk menambah wawasan. Untuk menambah wawasan. Oke, ya. Kami sangat senang karena kami bisa mengenal lebih jauh tentang materi cerpen. Iya, oke, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang di belakang. Kira-kira manfaat dari bagaimana kita mempelajari materi berkaitan dengan unsur pembangun cerpen hari ini. Apa kira-kira manfaatnya? Ya, intinya seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi bahwa jadi ada supaya ya ada yang mengatakan menambah wawasan, ada yang mengatakan setelah saya mempelajari unsur pembangun saya bisa mengetahui ada yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan itulah manfaat dari kegiatan belajar kita hari ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang belum paham? Ada Pak. Ada? Ya, ada. Ya, harapan dari Bapak semuanya paham. Kemudian ya, kegiatan belajar kita bukan hanya di rumah, di sekolah, tetapi juga di rumah. Ya, maka dari itu gunakan waktu sore hari untuk atau malam hari 1 jam untuk belajar. Ya, kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar tentang menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kita akan bertemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, sekali lagi anak-anak yang terkasih dan terdidik. Jadi hari ini kegiatan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, ya kita terlebih dahulunya berdoa. Ya, saya minta setiap satu orang menutup kegiatan kita dengan berdoa. Ya. Oke, silakan. Bapak Guru serta teman-teman yang kita berdoa dan berdoa. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah sesatkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Jadi hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih dan selamat siang. Selamat Siap, Pak. Terima kasih. Beri salam. Terima kasih Pak. Oke, silakan.